Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, tolong dari salah satu siswa di sini untuk menyiapkan kerapihan dan ketertiban di kelasnya. Silahkan. Perhatian, siap. Dalam hati mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tentunya sebelum dimulai Bapak akan absen perorangannya ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak absen atas nama Rulis Aprian Rosi, atas nama Dela hadir, atas nama Wulan hadir, atas nama Endah Lestari hadir, Irawati hadir, Repi Yuda hadir, Fadil hadir, Alpin hadir, Ella hadir, Palah hadir, Ahmad Seril hadir, Fauzan hadir. Oke. Siap. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya, ini Bapak salah satu materi yang harus Bapak sampaikan. Melihat perkembangan zaman yang sekarang, teknologi makin berkembang, tidak luput yang namanya AI. Ada yang tahu AI itu apa? Kecerdasan artifisial, kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Artificial intelligence, kecerdasan artifisial, ya, kecerdasan artifisial. Bapak akan menerangkan selama Bapak pelatihan, ya, ini mengenai pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya, alhamdulillah dari kalian sudah tahu mengenai AI. Jadi Bapak menerangkan yang sudah kalian ketahui, mungkin tidak secara mendetail, tapi secara garis besar. Baik, Bapak akan menerangkan mengenai pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Di sini ada penjelasan yang Bapak sadur, ya. Kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Bukan berarti mesin itu menggantikan seluruh kerja dan pola pikir manusia, ya. Tetapi memang kemampuan mesin untuk meniru berarti meniru itu tidak mutlak seluruhnya menggantikan manusia. Ada kata-kata meniru di sini. Seakan-akan seperti manusia cara berpikirnya, ya. Contohnya apa? Asisten suara, kamera pintar. Asisten suara seperti apa? Ada yang tahu? Boleh? Misalkan ada smart home, Google Assistant, Google Assistant, betul? Google Assistant. Dengan Bapak masuk ke sebuah rumah, AC nyala dong. Dengan kedinginan atau suhu 26 derajat. Maka AC sudah disetting oleh AI dengan suhu 26 derajat. Menyala dan disetting dengan suhu 26 derajat. Itulah salah satu kegunaan AI. Ada lagi dengan kamera pintar. Contohnya seperti apa kalau kamera pintar? Kenapa? Nah, boleh itu kamera sensor, ya. Sensor kamera, ya. Tolong kamera hadapkan ke wajah saya. Saya bergerak, kamera ikut bergerak. Menggunakan sensor. Hai, kan begitu ya? Ya, seperti itu ya. Nah, itu salah satu kegunaannya. Dan ada lagi yang lainnya. Ini salah satu dari mesin meniru manusia
dan membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Ada juga membuat keputusan mobil tanpa supir. Wah, sekarang sudah digadang-gadang nanti tidak perlu lagi supir. Ya, tolong jalankan mobil ini ke arah yang sudah atau ke rute yang sudah ditentukan. Tetapi jangan salah, karena ini menggunakan mesin, pola pikir berbeda dengan manusia. Contoh misalkan, kalau manusia itu kalau ada lubang, ya bisa saja beloknya menghindari secara perlahan-lahan. Mungkin mobil ini, yang penting belok dengan dengan dadakan atau dengan tidak menggunakan hati misalkan ya, cara beloknya, cara menjalankannya. Tetapi sekali lagi, ini sedang dibuatkan ke depannya bahwa mobil tanpa supir, tanpa manusia. Bisa dibayangkan ya. Datang, masuk ke dalam mobil, bayar pun juga menggunakan online ya. Menggunakan online. Duduk, setelah selesai, keluar. Mobil jalan kembali. Bisa dibayangkan nanti ke depannya seperti apa. Ya, itu salah satunya. Tujuannya sendiri apa sih dari kecerdasan artifisial? Salah satunya adalah memahami cara kerja, penggunaan dan kolaborasi AI dalam kehidupan nyata. Memahami cara kerja kita. Contoh Ira misalkan seperti tadi, menyalakan AC, biasanya ambil remote-nya, nyalakan. Betul nggak gitu? Ya, sekarang diganti dengan tepuk tangan, nyala AC. Nah, itu cara kerjanya, menyalakan dulu kan? AC dinyalakan dulu. Terus, biasanya kita diatur di remote AC, suhu. Kita kecilkan sampai 16 derajat, kita besarkan sampai 30 derajat. Hanya dengan ucapan kita, tolong rubah suhu ruangan ini menjadi, suhu AC ini menjadi 26 derajat. Maka otomatis akan diturunkan dari 30 menjadi 26 derajat. Itulah cara kerjanya yang akan digantikan oleh AI. Termasuk penggunaannya. Kolaborasi AI dalam kehidupannya tadi, ya kolaborasi kita dengan alat AI supaya membantu kegiatan kita sehari-hari. Intinya itu, ya intinya itu. Next, pengoperasian perangkat AI. Dasar pengoperasian apa sih? Kok bisa AC itu digerakkan oleh AI, nyala, mengatur suhunya, dan dimatikan kembali hanya dengan tepuk tangan misalkan, atau hanya dengan suara. Cara kerjanya adalah datanya, ya tentu data yang diambil, diproses, lalu menghasilkan keputusan. Ya, datanya dari mana? Dari suara kita. Diproseslah dengan mesin AI, maka menghasilkan keputusan ke AC. AC nyala. Tetap datanya dari kita. Datanya dari kita. Diproses oleh aplikasi AI atau oleh AI dan menghasilkan keputusan. Alat itu sendiri sesuai dengan data yang kita kirimkan ke AI. Intinya tetap manusia sendiri yang memberikan keputusan. Apa yang akan dihasilkan oleh AI. Selanjutnya, dijalankan dengan algoritma dan model mesin. Ya tentunya ini salah satu media coding, ya pembelajaran dasar dari kalian. Nanti insya Allah akan disampaikan juga algoritma dan model mesinnya. Contoh perangkat AI-nya apa? Yang tadi kan smart speaker, Google Home, ya Google Home, masuk ke rumah, nyalakan AC, nyalakan TV. Misalkan nyalakan TV, tepuk tangan 3 kali. TV nyala. Nyalakan AC, tepuk tangan 2 kali. Nyala AC. Ini salah satunya dengan Google Home atau smart. Chatbot, ChatGPT, Gemini. Kalian pernah menggunakan salah satu aplikasi ini? Pernah ya? Tapi tolong, jangan pernah menggunakan ke hal-hal yang negatif. Pak, saya punya soal tugas dari guru matematika, Pak. Ada 50 soal. Ya, ada 50 soal. Dikerjakan dalam waktu 2 jam. Tapi saya foto Pak soalnya. Setelah itu ChatGPT menjawab. Ya. Sekali lagi, sebagai mitra. Sekali lagi, sebagai mitra. Jadi aplikasi AI ini hanya sebagai mitra, bukan menggantikan pola pikir kita. Hanya sebagai mitra kerja saja. Selanjutnya ada mobil otonom yang tadi tanpa supir. Ya, itu salah satunya. Nah, demonstrasi sederhananya apa? Model AI mengenali gambar. Nah, gambar yang akan ditampilkan misalkan di layar proyektor itu ada gambar kucing. Kita tidak tahu
kucing ini jenisnya Anggora kah? Kucing kampung kah? Atau kucing Rusia misalkan? Ya, kan jenis, mohon maaf, jenis hewan seperti ayam pun ada jenis-jenisnya ya. Nah, dengan melihat gambarnya saja kita kirimkan ke AI, sudah detail bahwa ini adalah kucing Anggora berasal dari negara anu. Sudah jelas detail. Padahal kita hanya sekedar melihat, oh ini hanya kucing gitu. Tapi dengan AI, detail deskripsinya. Ini kucing mana? Melihat gambar ini diidentifikasi adalah kucing Anggora, berasal dari negara anu. Paling tinggi, beratnya paling terberat adalah di dunia, paling terberat ini, paling tinggi di dunia dan seperti itu. Padahal kita tidak tahu kan, hanya sejenis kucing saja. Nah, dengan AI deskripsikan bahwa kucing ini tidak hanya seekor kucing, tapi asal usulnya diperlihatkan oleh AI. Selanjutnya, next. Nah, pengaplikasian AI dalam kehidupan, dalam pendidikan, penilaian otomatis dan tutor cerdas. Nah, penilaian otomatis, ya kalau untuk guru-guru sendiri, alhamdulillah membuat aplikasi nilai, misal nilai absensi digabung dengan nilai tugas harian, ya tugas praktek, PAS misalkan ya, atau SAT, PTS misalkan digabungkan berapa nilainya yang otomatis akan dibuatkan oleh AI. Itu salah satu yang sering guru buat juga. Siswa juga bisa ya untuk proses penilaian. Dan ada juga tutor cerdas. Apa yang dimaksud dengan tutor cerdas? Tutor itu apa? Penyampai materi, pembicara. Nanti kita hanya melihat sebuah robot di layar membicarakan tentang mobil terbaru dari Toyota misalkan. Bapak sebutkan salah satu merek. Misal mobil dari produk Toyota. Bukan orang lagi, bukan SPG lagi yang menjelaskan. Tapi yang menjelaskan adalah sebuah robot. Coba lihat di showroom-showroom yang mobil-mobil teknologi sekarang. Ada nggak robot itu? Ada sebuah robot yang berdiri. Menjelaskan. Please, silahkan tanyakan kendaraan ini. Kita berinteraksi dengan robot. Ya, dengan tutor cerdas. Apa yang kita tanyakan seputar mobil itu, robot itu menjawab. Jadi gunanya manusia seperti apa nanti? Sekali lagi, bukan menggantikan manusia, tapi pola pikir. Ya, cuman gestur robot dengan gestur manusia berbeda kalau dalam hal berkomunikasi, betul nggak? Bapak mohon, nah robot nggak bisa begini kan? Iya, Mbak, silahkan Mbak. Nah, kan nggak sini, robot apa yang saya bisa bantu? Kan begitu. Tapi kalau manusia, silahkan Pak. Bagaimana ngobrol dengan di bawah umur? Bagaimana ngobrol dengan orang dewasa di atas kita? Robot nggak bisa. Robot disetting apa yang ditanyakan oleh manusia, ya itu jawab. Tapi menjawab ke orang tua dengan menjawab ke usia di bawah kita berbeda kan kalau manusia, betul nggak Pak ya? Ira betul? Ya. Silakan Bapak duduk. Ya. Kan robot nggak bisa, sungkem nggak bisa gitu kan? Nah, itulah tidak bisa menggantikan sepenuhnya, apalagi masalah etika. Nah, selanjutnya industri robot perakitan dan kontrol kualitas. Sudah jelas robot yang dirakit untuk menggantikan manusia, tanda kutip, menggantikan manusia, salah satunya untuk tutor cerdas ini. Kesehatan, mendiagnosis penyakit dengan citra medis. Ini Bapak pernah menanyakan pada salah satu aplikasi AI, anak Bapak itu ruam merah di tangan. Bapak tanya-tanya, ini alternatif herbalnya apa? AI yang menjawab, kalau tidak menggunakan obat medis, silahkan gunakan herbal. Herbalnya di situ dipilih. Bapak coba-coba aja. Namanya juga herbal, insya Allah aman kan? Nah, Bapak coba-coba, ternyata betul, alhamdulillah. Itu kejawab, ruam-ruam merah di tangan anak Bapak dioles salah satu herbal itu, alhamdulillah sembuh. Itu Bapak coba-coba saja. Dan ini sudah, Pak, perlu nggak nanti dokter akan digantikan oleh AI? Tidak, sekali lagi. Apa? Karena dokter itu ada intuisi bertanya ke pasien, yang pasien ini melihat secara langsung, oh ini pasien penyakitnya karena ini. Bisa saja, robot tidak bisa mendeteksi. Ini penyakit mah gara-gara apa? Banyak pikiran. Tapi kalau dokter berhadapan dengan pasien, aduh kamu banyak pikiran. Temen kamu ngomong gini, masukin ke hati, down badan, terkuraslah badan. Pikiran makan gak bisa, ya mah.
Robot gak bisa melihat bahwa Ira mah akutnya gara-gara pikiran. Tidak. Kenapa? Makanan yang tidak teratur, katanya gini dan sebagainya. Tapi melihat wajahnya Ira, Ira ada beban beban besar ini. Akhirnya dokter secara tidak langsung menjadi psikolog kan, ngobrol secara langsung. Oh ternyata segala rupa main hati gitu ya. Teman bercanda sedikit aja masukin hati, seakan-akan saya ini yang terpojok, saya hanya begitu. Nah, robot tidak bisa seperti itu. Kalau kata robot, Anda sakit mah minum obat ini, istirahat sudah selesai. Tapi kalau dokter apa? Orang tua masih ada, ibu dan bapak ada. Oke. Sekarang tinggal sama siapa di rumah? Sendiri? Sama nenek? Oh, sama nenek. Nenek udah tua apa? Udah lanjut usianya, lanjut Pak, udah lanjut ya. Artinya apa? Oh ternyata tidak hanya masalah medis saja, masalah kehidupan pribadi pun dokter bisa bertanya itu. Kalau robot tidak, ditanyakan saya sakit mah, jawabannya ini, obatnya ini, istirahat, udah selesai. Semoga sembuh, itu aja. Kan ya? Kalau dokter tidak. Nah, makanya tidak bisa digantikan oleh ya. Selanjutnya, di sini juga asisten dokter ya tadi, pengingat obat. Nah, kalau pengingat obat oke. Misalkan kita menggunakan salah satu AI di handphone kita, ingatkan saya pada jam sekian saya harus minum obat. Minum obatnya obat bernama ini ya, dosisnya segini-segini. Terima kasih. Itu boleh. Kalau hanya mengingatkan sebatas pengingat obat saja. Nah, untuk kebutuhan kreativitas apa? Pembuatan musik. Bisa sekarang, mohon maaf ya, Bapak kadang-kadang melihat studio musik sekarang tuh sepi. Hanya dengan memadukan aplikasi dalam sebuah handphone, ini bagian drumnya, ini bagian gitarnya, ini bagian bassnya, ini bagian misal kecreknya lah gitu ya, dipadukan. Bisa kan ya, Jan? Bisa mengaransemen sebuah musik menggunakan aplikasi. Membuat musiknya juga bisa. Bapak lihat di media sosial, orang membuat musik, aransemen musik, ya masukin judulnya aja langsung ada kan, tinggal aransemen kan, nah langsung buat. Apalagi sebenarnya yang kita tidak bisa pergunakan hari ini, ya. Ada juga gambar dan teks otomatis. Mohon maaf, foto, ya foto itu foto tentang teks pembelajaran satu lembar. Kita kalau ngetik capek nggak? Dengan AI Google Assistant, coba lihat. Foto image-nya, ya, di screenshot image-nya atau foto teksnya, lalu diselected atau diselect itu dipilih dan disalin. Salinkan ke Word. Sudah tidak ngetik lagi, semua sudah ada. Ya, dulu kalau membuat skripsi saja atau membuat makalah, ya, teman-teman kakak-kakak kelas kalian yang dulu misalkan ya, belum ada AI, ya, waktu tahun 2000-an mungkin itu diketik satu-satu. Ya, di perpustakaan ngetik buat makalah, satu diketik aja satu. Kalau sekarang enggak. Anak-anak sekarang foto jadi, tinggal diambil, dirangkum mana-mana yang penting-pentingnya. Ya. Sebagai mitra, sekali lagi, sebagai mitra dan tidak merubah pola pikir. Bukan masalah instan atau tidaknya, tapi pola pikir yang harus kita gunakan juga. Tidak hanya asal comot copy paste, ya. Nah, selanjutnya AI mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Betul. Seperti yang tadi, ya, merangkum 10 halaman berupa foto, ya, hanya dengan dipoto itu bisa dalam waktu 5 menit. Yang seharusnya berhari-hari ngetik. Ya, ini salah satunya mempercepat dan mengefisiensikan waktu. Next. Nah, kolaborasi manusia dan AI. AI tidak menggantikan manusia, tetapi berkolaborasi. Mitra. Sekali lagi, tidak bisa menggantikan manusia. Sekali lagi, ada anak yang dibully, ya. Kalau curhat ke AI, jawabannya apa? Harus kuat, harus sabar, betul nggak? Dan cuek. Tapi kalau mohon maaf, tapi kalau guru bertanya dengan kasus sekarang yang lagi viral ya, dan Bapak sayangkan itu, pembulinya salah,
Yang dibulinya caranya pun salah. Nah, artinya AI tidak bisa mendengarkan isi hati yang dibuli, tidak bisa. Ya sampai yang dibuli ini melakukan hal-hal yang di luar kendali, di luar. Wah, kok bisa anak sekolah sampai sejauh itu? Kok bisa sampai sejauh itu? Bapak juga, astagfirullahaladzim, sampai sejauh itu. Kok bisa? Ya, karena AI tidak bisa mendalami hati manusia. Manusia pun dengan manusia sulit untuk mendalami hati manusia, apalagi AI. Ya, hanya jawabannya stagnan aja. Ya, dan itu salah satu AI yang tidak bisa menggantikan manusia, hanya mitra saja, kolaborasi saja. Ya, manusia berpikir kritis, kreatif dan etis, betul. Kalau AI menyuruh manusia masuk itu, silahkan masuk. Mau ke yang di bawah umur, mau ke yang di atas umur, samain. Gitu. Tapi kalau kita sebagai siswa, ada guru yang masuk atau orang tua yang masuk, Bapak, Ibu, silahkan masuk. Ada rengkuhnya. Nah ini yang AI nggak bisa digunakan ya, atau tidak bisa menggantikan manusia. AI itu diterapkan dalam sebuah robot. Silahkan tidak bisa. Kalaupun gerakannya gerakan lurus aja gitu. Tapi kalau misalnya silahkan Bapak Ibu dari gestur tubuh. Ya. Makanya kenapa ada yang bertanya, Pak saya bisa menggantikan guru bahasa Inggris. Tidak mesti bisa bahasa Inggris kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Hanya bermodalkan HP saja. Betul. Bapak ngobrol dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Silakan Mister. Please Mister, dengarkan. Bahasa Indonesia Bapak dirubah oleh AI, keluarlah bahasa Inggris. Orang paham, betul nggak? Tapi monoton. Orang melalui media beda dengan gestur tubuh. Hi Mister, how are you? Dengan mimik itu saja orang sudah senang ngobrol dengan kita. Makanya bahasa itu bisa digantikan oleh alat, tetapi gestur tubuh tidak bisa. Orang akan nyaman dengan berbicara. Contoh pejabat-pejabat kita yang pintar-pintar bahasa Inggris, ya. Contoh pejabat-pejabat kita yang berkunjung ke luar negeri. Jabat tangannya, pegang tangannya beda. Pejabat tangan, pegang sikunya. Terima kasih sudah menyambut saya dengan baik. Robot nggak bisa gitu, nggak bisa kan, betul nggak? Tapi manusia yang gestur tubuhnya bisa luas gini, ya, bisa memberikan lawan bicara kenyamanan. Ya, itu salah satu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Menghitung cepat, mengolah data besar, betul. Manusia menjumlahkan perkalian dengan jumlah data 100 itu bisa berjam-jam. Tapi dengan AI, inputkan di Excel, tolong sum. Kalikan dulu, jumlahkan hasil perkaliannya. Hitungan bukan menit lagi, detik. Nggak semenit. Pakai rumus, formula, udah. Betul, salah satunya adalah mempercepat. Selanjutnya, contoh kolaborasi antara AI dan manusia apa? Guru menggunakan AI untuk analisis hasil belajar. Ya tadi, hasil belajar, mulai dari absensi, penilaian harian, kelompok, dan sebagainya. Desainer memakai AI untuk inspirasi desain. Wah, sekarang kadang-kadang desainer kalah juga. Yang kalahnya lagi sekarang apa? Fotografer. Kasihan itu fotografer sekarang. Pre-wed nggak laku sekarang. Bapak kasihan ya, pre-wedding nggak laku. Hanya Ira foto badan Ira dengan mohon maaf nanti punya calon Ira ya, setelah calon suami, dipoto juga. Tolong foto saya dengan calon suami saya dipoto untuk pre-wedding, promnya untuk dipoto pre-wedding, di backgroundnya sebuah kawah, Tangkuban Perahu. Yang tadinya fotonya begini, bisa berhadapan pegangan tangan. Kita kasih clue-nya aja, promnya aja, perintahnya aja ke AI itu. Ya, ke AI itu, silakan perintahkan. Aplikasi AI, promnya seperti ini. Saya dengan calon suami saya bergenggam tangan di belakang kawah Tangkuban Perahu. Ada. Silahkan cek di Google. Banyak AI apa saja untuk mengedit foto dan video. Atau ada foto yang PixView salah satunya misalkan, atau GoPro, itu Pala bisa foto begini. Pala dipoto aja gini. Saya seorang editor profesional ingin mengubah foto ini
berjalan 10 langkah, lalu terbang dan mengelilingi gunung. Silahkan coba. Coba bayangkan, foto yang tadinya tidak bergerak, melangkah 10 kali langkah, dan setelah itu terbang, mengelilingi pegunungan. Itu aplikasi AI yang free, apalagi yang pro. Betul nggak? Makanya dengan sekarang, dengan kemajuan AI ini, pergunakan ke hal-hal yang menarik. Bisa menjadi konten itu, ya, membuat konten menggunakan salah satu AI, ya, perpaduan antara AI. Yang selanjutnya, tim medis dibantu AI dalam pengambilan keputusan, ya, seperti tadi. Contoh misalkan, diagnosis si pasien ini muntah-muntah, mengeluarkan darah, dan terjadi muntahnya 3 kali sehari. Dan paling sering terjadi di malam hari. Apa keputusan diagnosis apa yang dihasilkan oleh AI mendiagnosis penyakit orang ini? Sekali lagi, hanya mendiagnosis. Tapi tetap pasien dan dokter harus ngobrol berhadapan. Tapi diagnosis sementara keputusannya adalah, oh ini mah akut misalkan. Mah akut yang sudah akut banget, kronis, maka muntah-muntah yang terjadi. Nah, itu salah satu AI bisa saja menjadi asisten dokter untuk medis, ya. Selanjutnya, next. Tantangan dan etika AI. Privasi data pengguna. Hati-hati, jangan pernah mengedit foto orang lalu kita edit. Ya, meskipun aplikasi AI sekarang menanyakan dulu kebenaran data itu. Tapi tolong jangan menggunakan data orang, data pribadi pun jangan. Ya, foto ini, mohon maaf, asusila misalkan, jangan. Meskipun itu milik pribadi, jangan. Ya, apalagi orang lain. Selanjutnya, ketergantungan teknologi. Nah, ketergantungan seperti tadi, pola pikir. Mengerjakan matematika tidak capek-capek. Anak bapak disuruh ujian online, ya, disuruh ujian online, dan ujian itu bisa dikerjakan di rumah, ya. Oke, ada bel dulu sebentar. Anak bapak disuruh mengerjakan ujian semester, ya, tengah semester, kebetulan dalam keadaan online karena memang tidak bisa didatangkan ke sekolah, ya, karena cuaca. Dan anak bapak karena punya prinsip kejujuran, alhamdulillah, anak bapak punya prinsip kejujuran. Saya akan kerjakan semaksimal mungkin dari buku yang ada diberikan oleh guru. Ya, meskipun dalam hati bapak, kalau memang guru itu memperbolehkan dengan cara mencari referensi, silahkan ambil. Tapi bapak nggak bilang gitu, biarin aja. Karena teman-temannya menggunakan AI, 100 semua nilainya. 100. Anak bapak ada 1-2 yang salah. Dia bilangnya, ya dia agak sedikit nangis lah. Bapak bilang ke anak bapak, kenapa mesti nangis? Ini kerja keras, kejujuran. Kejujuran itu sulit, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan nilai. Apa yang diajarkan, ya kerjakan, meskipun itu tidak dilihat oleh guru. Ya, karena tidak ada konteks di situ. Boleh menggunakan AI, ya anak bapak nggak menggunakan AI. Gunakan catatan yang sudah diberikan oleh guru. Ya, catatan berupa buku, konsisten. Ya, meskipun teman-temannya nilai 100, ya bisa dibayangkan. Kebayangkan kalau bapak nyuruh ke Padil, ke Ira, ke Yuda, Pak Ujan, silahkan kerjakan soal ini. Bapak berupa PDF-nya sama Pak Ujan. Gampang Pak, PDF-nya masukin ke ChatGPT. Tolong jawab soal ini secara detail. Terjawablah sudah. Hanya hitungan menit. Selesai ya. Tapi sekali lagi, tidak ketergantungan teknologi. Tetap pola pikir kita harus diasah juga. Selanjutnya, penggunaan yang tidak etis. Deepfake, manipulasi data. Nah, hati-hati. Ya, tidak etis itu dalam artian foto orang dimodif, ya. Mohon maaf divulgarkan, ada unsur asusilanya. Sekali lagi itu jangan, ya. Tolong etikanya harus digunakan juga di situ. Dan ini ada undang-undangnya juga, ya. Nah, sekarang diskusi bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan bijak. Silakan ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan bijak. Ini dulu aja. Silakan. Ya.
Kan tadi udah bicara ya Bapak mengenai AI dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Terus kita mau nanya, apa sih manfaat AI untuk siswa-siswi gitu? Oke, sekali lagi manfaatnya adalah sebagai mitra. Tidak menggantikan pola pikir kita 100% oleh AI. Contoh, intuisi kita ngobrol dengan orang, kalau AI kan teguk. Kalau ada orang berbicara, "Halo, apa kabar?" Jawab, "Baik." Baik. Tapi kalau kita, "Baik, bagaimana kabar kamu juga?" Itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Intuisi, ya, etis, cara berpikir etis, bagaimana cara berhubungan dengan orang yang dewasa, dengan anak kecil pun kita juga harus punya etika dengan anak kecil pun. Tapi AI tidak bisa menggantikan itu, ya. Etikanya, etisnya. Manfaatnya sangat banyak, ya. Sebagai mitra saja. Contoh, ada satu soal yang tidak bisa dipecahkan oleh tugas kelompok misalkan. Kita minta bantu. Soal matematika ini sulit nih, ya. Kebetulan bertanya ke guru belum ada respon misalkan karena memang tidak aktif HP-nya atau lewat WA tidak ada aktif. Saya coba-coba dulu tanya ke AI, menanyakan soal ini seperti apa, dasarnya seperti apa, cara mengerjakan seperti apa. Hanya sebatas sebagai mitra saja, tidak menggantikan seluruh pola pikir kita. Yaitu manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Selanjutnya, terakhir, oke. Proyek mini di kelas, membuat proyek kecil, chatbot sekolah. Jadi salah satu aplikasi yang bisa diaplikasikan di sekolah adalah membuat chatbot antar kelas atau chatbot antar siswa. Seperti sekarang, chatbot itu apa artinya? Chatting robot, ya kan? Chat GPT, Gemini kan seperti itu. Chatbot, chatting robot, bot itu robot, ya, chatting robot sekolah. Misalkan siswa bertanya ke guru, siswa bertanya dengan siswa. Kita buat sebuah aplikasi khusus untuk chatting, robot chatting dalam sekolah. Ya, versi mininya lah. Kan di sini juga versi kecilnya. Pengenalan wajah siswa, ini digunakan untuk apa? Nih, contoh misalkan ada yang kabur, tapi wajahnya sepintas kelihatan gitu. Kira-kira ini siapa wajah ini ya? Mendeteksi minimal ini wajah siswa. Oh, ini si Paujan yang kabur misalkan gitu. Kelihatan dari wajahnya, dari pipinya. Nah, ini terindikasi bahwa ini adalah Paujan kelas 12 TKJ 1. Nah, ini salah satunya, pendeteksi wajah. AI deteksi sampah. Contoh misalkan, ada sampah plastik, ada anorganik dan anorganik misalkan. Kalau kita bisa lihat ada botol aqua, misalkan ada makanan. Misalkan makanan seperti gorengan. Teridentifikasi bahwa oh ini adalah gorengan. Ini adalah botol plastik. Nah, itu salah satu untuk mendeteksi sampah yang ada di sekolah. Minimal tiga aplikasi ini ya dibuatkanlah di sekolah. Ya, dibuatkan di sekolah meskipun dalam proyek kecil. Gunakan platform AI sederhana, Disable Machine, ChatGPT, Copilot dan lain-lainnya seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, yang sering digunakan ini mungkin kalian ya. Kalau tidak Gemini, Blackboard AI, ChatGPT ya. Ini nih langganan-langganan siswa dan mahasiswa ini nih. ChatGPT, Gemini, Blackboard AI dan mungkin yang lain-lainnya. Sekali lagi, dari runtutan awal sampai akhir, AI bukan untuk menggantikan kita, tapi membantu kita menjadi lebih baik. Sekali lagi, AI bukan untuk menggantikan kita, tapi membantu kita menjadi lebih baik. Lebih baik seperti apa? Contoh, dalam mengerjakan tugas, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi dasarnya kita tahu, tapi pengerjaan yang detailnya kita tahu, ya kita gunakan AI untuk menambah pola pikir kita, menambah wawasan kita. Hanya menambah saja, ya, tidak menggantikan. Sekali lagi, mari belajar dan berkolaborasi dengan AI untuk masa depan yang cerdas dan beretika. Ya, selanjutnya, terima kasih. Ya, ini bimbingan teknis guru coding dan kecerdasan artifisial jenjang SMA SMK yang alhamdulillah Bapak 5 hari di IN 1 dan OJT 1 dan sekarang mau menuju ke OJT 2. Doanya mudah-mudahan lancar dan insya Allah kedepannya kita akan terapkan proyek mini atau proyek kecil mengenai penggunaan AI. Ya, dan nanti ada juga penggunaan prompt atau perintah-perintah untuk aplikasi AI. Ya, di lain waktu kita akan
membicarakan atau mendiskusikan kembali atau memaparkan kembali materi-materi tentang coding dan AI. Baik, itu yang Bapak dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau ada materi-materi yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.